Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Eni Nurjanah. Hai, halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kesehatan dan semangat dalam belajar selalu menyertai kita sekalian. Masih dalam frekuensi belajar IPA, kali ini kita akan mempelajari materi IPA kelas 9 yaitu tentang induksi elektromagnetik. Tapi sebelumnya jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru selanjutnya. Nah, langsung saja mari kita simak materinya. Gejala-gejala induksi elektromagnetik. Yang pertama, gaya gerak listrik atau GGL induksi. Induksi elektromagnetik adalah efek bangkitnya gaya gerak listrik atau GGL induksi atau arus induksi akibat perubahan medan magnetik. Perhatikan ilustrasi gambar di samping. Saya akan mengklik magnet dan kalian bisa memperhatikan jarum pada galvanometer. Ketika magnet batang dimasukkan ke dalam kumparan, terjadi penyimpangan pada galvanometer. Penyimpangan ini menunjukkan adanya arus listrik melalui rangkaian. Selanjutnya, bagaimana proses terjadinya GGL induksi? Kalian perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ketika magnet dimasukkan ke dalam kumparan, jarum galvanometer menyimpang dan membuktikan bahwa terjadi arus listrik dalam kumparan. Ketika magnet diam di dalam kumparan, jarum galvanometer menunjuk angka 0 yang berarti tidak ada arus listrik dalam kumparan. Ketika magnet ditarik keluar kumparan, jarum galvanometer kembali menyimpang ke arah berlawanan. Ini juga membuktikan bahwa terjadi arus listrik dalam kumparan. Jadi dapat disimpulkan arus listrik dapat dihasilkan apabila adanya perubahan medan magnet atau perubahan jumlah garis gaya magnet dalam rongga kumparan. Cara lain arus induksi diperoleh adalah dengan menggerakkan kumparan terhadap magnet, memutar magnet di depan kumparan, dan memutus sambung arus listrik pada kumparan primer atau kumparan untuk menginduksi kumparan lain. Cara menentukan arah arus induksi. Bagaimana cara menentukan arah arus induksi? Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Yang pertama, jika kutub U magnet digerakkan mendekati sebuah kumparan, tempat masuk kutub U magnet akan menjadi kutub utara. Juga bagi kumparan itu, kutub kumparan lainnya akan menjadi kutub selatan. Yang kedua, jika kutub U magnet yang sudah berada di dalam kumparan digerakkan menjauhi kumparan, tempat keluarnya kutub U magnet akan menjadi kutub selatan bagi kumparan itu. Kutub kumparan yang lainnya akan menjadi kutub utara. Sedangkan yang ketiga, jika kutub selatan magnet digerakkan mendekati sebuah kumparan, tempat masuknya magnet akan menjadi kutub selatan. Juga bagi kumparan itu, kutub kumparan yang lain akan menjadi kutub utara. Dan cara yang keempat, jika selatan magnet yang sudah berada di dalam kumparan digerakkan menjauhi kumparan, tempat keluarnya kutub selatan magnet akan menjadi kutub utara bagi kumparan itu. Kutub kumparan yang lainnya akan menjadi selatan. Kita memasuki materi dinamo dan generator. Yang pertama, generator AC. Generator AC atau generator arus bolak-balik merupakan alat yang mirip dengan motor listrik tetapi menghasilkan arus listrik bolak-balik atau alternating current atau AC. Generator AC disebut juga alternator. Bagian-bagian utama sebuah generator AC ialah dua buah magnet tetap yang kuat atau stator, kumparan atau rotor, dan buah cincin geser dan sikat karbon. Kalian perhatikan ilustrasi di samping ini. Kalian perhatikan skema generator arus bolak-balik. Arus induksi mengalir dari A ke B dan dari C ke D pada kumparan. Arus kemudian mengalir melalui dua cincin geser dan ke lampu. Kedua cincin geser tersebut bersentuhan dengan sikat karbon sehingga arus dapat mengalir. Pada saat kumparan berputar 180 derajat, kedudukan sisi-sisi kumparan berubah. Arus induksi mengalir dari B ke A dan dari D ke C. Yang kedua, generator DC. Generator DC atau generator arus searah merupakan alat yang menghasilkan arus listrik searah atau direct currents. Generator DC juga bisa disebut generator atau dinamo.
Prinsip kerjanya mirip generator AC, hanya saja pada generator DC cincin yang digunakan adalah cincin belah yang disebut komutator. Salah satu belahan cincin tersebut selalu pada kutub negatif dan belahan cincin yang lain adalah kutub positif. Perhatikan animasi di samping ini. Kalian perhatikan pada skema generator listrik DC, arus induksi mengalir dari A ke B dan dari C ke D pada kumparan. Arus kemudian mengalir melalui dua cincin belah dan ke lampu. Kedua cincin belah tersebut bersentuhan dengan sikat karbon sehingga arus dapat mengalir. Yang ketiga, dinamo sepeda. Pada dinamo sepeda, generator AC mempunyai kumparan yang tetap sementara magnetnya berputar. Oleh karena kumparannya diam, cincin gesernya tidak diperlukan lagi. Kumparan dinamo dililitkan pada inti besi sehingga sebuah elektromagnet terbentuk. Pada saat dikayuh, roda sepeda berputar dan menyebabkan magnet dinamo terus berputar. Perputaran magnet mengakibatkan garis gaya magnet memotong kumparan sehingga jumlahnya berubah. Kondisi inilah yang akan menimbulkan arus induksi bolak-balik dan menyalakan lampu dalam rangkaian. Kalian perhatikan bagian-bagian dinamo sepeda di samping ini. Kita memasuki materi transformator. Apakah transformator itu? Transformator atau trafo adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik dari suatu tegangan tertentu ke tegangan lain yang diinginkan. Pengubahan ini dapat dilakukan dari tegangan tinggi ke rendah atau sebaliknya. Arus listrik yang diubah trafo hanyalah arus bolak-balik karena prinsip kerja trafo berdasarkan prinsip kerja induksi elektromagnet. Perhatikan gambar-gambar di samping ini ya. Yang pertama adalah gambar trafo dan yang kedua menunjukkan bagian-bagian dari trafo. Sedangkan gambar ketiga adalah contoh alat elektronik yang menggunakan transformator. Jenis-jenis transformator. Ada transformator step up. Sebuah transformator step up berfungsi mengubah tegangan dari kumparan primer menjadi lebih tinggi pada kumparan sekunder. Untuk mendapatkan tegangan output lebih tinggi, lilitan sekunder dibuat lebih banyak dibanding kumparan primernya. Pada trafo step up berlaku hubungan Vp lebih kecil dari Vs dan Np lebih kecil dari NS. Kalian perhatikan ilustrasi gambar di samping ini. Transformator step up biasa digunakan di stasiun pembangkit listrik. Transformator tersebut akan menaikkan tegangan listrik sebelum ditransmisikan ke pelanggan listrik. Hal ini dilakukan untuk mengurangi hilangnya daya listrik dalam perjalanan. Selanjutnya, transformator step down. Sebuah transformator step down berfungsi menurunkan tegangan listrik yang dihasilkan oleh kumparan primer. Lilitan pada kumparan primer transformator step down harus dibuat lebih banyak dibandingkan lilitan kumparan sekundernya. Pada transformator step down berlaku hubungan Vp lebih besar dari Vs dan Np lebih besar dari Ns. Transformator step down dapat ditemukan dalam beberapa peralatan elektronik yang digunakan sehari-hari. Kalian bisa memperhatikan skema transformator step down di samping ini ya. Selanjutnya, prinsip kerja transformator. Transformator akan mengalirkan arus listrik dari kumparan primer ke kumparan sekunder secara induksi elektromagnetik di antara dua kumparan. Kalian perhatikan ilustrasi prinsip kerja transformator di bawah ini. Arus mengalir melalui kumparan primer. Kemudian akibat arus yang melalui kumparan primer, kumparan dan inti besi berubah menjadi elektromagnet dan menimbulkan medan magnet yang berubah-ubah. Medan magnetik itu kemudian diinduksi ke kumparan sekunder melalui inti besi. Selanjutnya, kumparan kedua menjadi konduktor dalam medan magnetik yang berubah-ubah. Hal ini menyebabkan jumlah garis gaya magnet yang masuk ke kumparan sekunder juga berubah-ubah sehingga timbul GGL induksi dan arus induksi mengalir. Hubungan jumlah lilitan dan tegangan transformator. Antara jumlah lilitan dan tegangan pada transformator berlaku hubungan sebagai berikut. Vs per Vp sama dengan Ns per Np.
Sebuah transformator dapat disebut ideal apabila semua energi listrik pada kumparan primernya dimanfaatkan pada kumparan sekunder. Hubungan ini dapat ditulis sebagai berikut. PP sama dengan PS dan IS per IP sama dengan VP per VS. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah trafo mempunyai lilitan kumparan primer sebanyak 1.500 dan lilitan kumparan sekunder 2.000 lilitan. Apabila tegangan primer 120 volt, berapakah tegangan yang terbaca pada voltmeter yang dihubungkan dengan kumparan sekunder? Mari kita cek jawabannya. Diketahui NP sama dengan 1.500 lilitan, NS sama dengan 2.000 lilitan, dan VP sama dengan 120 volt. Ditanyakan VS. Dengan menggunakan persamaan VS per VP sama dengan NS per NP, ya didapatkan rumus VS sama dengan NS per NP kali VP. Kita masukkan angkanya 2000 per 1500 dikali 120 sehingga ketemu VS sama dengan 160 volt. Selanjutnya efisiensi transformator. Pada saat dialiri listrik, transformator akan mengeluarkan kalor. Kalor ini berasal dari penghantar berbentuk plat. Adanya kalor ini menunjukkan bahwa tidak ada transformator yang ideal. Daya yang hilang menyebabkan daya output menjadi lebih kecil daripada daya input. Hal ini menyebabkan efisiensi transformator tidak 100%. Transformator yang baik akan memiliki perbandingan mendekati 1. Secara matematis, efisiensi transformator dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan PS per PP kali 100%. Kalian perhatikan desain transformator yang berfungsi meningkatkan efisiensi di samping ini. Penggunaan transformator. Pemakaian transformator paling penting saat ini adalah yang digunakan di stasiun pembangkit listrik. Dengan transformator, tiap tahap sistem transmisi daya listrik dapat beroperasi pada tegangan yang sesuai. Perhatikan skema transmisi listrik dari pusat pembangkit listrik hingga ke pemukiman di bawah ini. Pada sistem transmisi biasa, generator listrik akan memberikan output tegangan dari 1000 hingga 26.000 volt. Selanjutnya, transformator akan menaikkan tegangan menjadi 138.000 sampai 765.000 volt dan oleh kabel-kabel penghantar ke substasi. Setibanya di substasiun, transformator akan menurunkan tegangan listrik kembali menjadi 2400 atau 4160 volt. Dan pada akhirnya transformator akan menurunkan lagi tegangan menjadi 220 atau 110 volt dan dapat digunakan di rumah-rumah. Nah, tuntas sudah pembahasan materi IPA kelas 9 tentang induksi elektromagnetik. Sekali lagi jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.